Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia kelas 12 IPA 1 akan menampilkan video percobaan unsur periode 3. Selamat menyaksikan. Dimasukkan potongan natrium ke dalam air dan terlihat di sana terjadi reaksi yang sangat cepat. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah NaOH dan gas H2. Natrium bergerak di atas permukaan air karena didorong oleh gas H2. Reaksi ini terjadi sangat eksotermik. Selanjutnya, kita dapat menguji gas yang dihasilkan adalah gas hidrogen, yaitu dengan cara memasukkan gas yang dihasilkan tersebut ke dalam tabung reaksi. Lalu kita menguji sifat dari hidrogen, yaitu mudah terbakar. Selanjutnya, kita juga dapat menguji larutan yang dihasilkan adalah NaOH yang bersifat basa, yaitu dengan menggunakan indikator PP. Reaksi yang terjadi adalah 2Na direaksikan dengan H2O menghasilkan NaOH dan gas H2. Logam magnesium memiliki reaksi yang sangat lambat dengan air di dalam suhu ruangan. Magnesium memiliki energi ionisasi yang lebih besar dari natrium, sehingga kereaktifannya lebih rendah. Reaksi logam magnesium dengan air akan meningkat jika kita memanaskan sampelnya. Larutan yang dihasilkan lama-lama akan berwarna ungu karena magnesium hidroksida dalam jumlah kecil akan mulai dihasilkan. Kita juga dapat menguji magnesium hidroksida dalam jumlah kecil tersebut dengan menggunakan indikator PP karena magnesium hidroksida bersifat basa. Reaksinya, Mg direaksikan dengan H2O menghasilkan MgOH2 kali dan H2. Selanjutnya, reaksi klor dengan air. Klor dapat larut dalam air dalam beberapa tingkat membentuk beberapa larutan berwarna hijau. Di sini, klor sudah direaksikan dengan air, lalu diteteskan. Reaksi yang terjadi adalah Cl2 direaksikan dengan H2O menghasilkan HCl dan HOCl atau asam hipoklorit. Reaksi natrium dan oksigen. Natrium akan terbakar oleh oksigen di udara membentuk padatan natrium oksida dan natrium peroksida. Reaksi ini ditandai dengan terbentuknya nyala oranye. Produk yang lebih dominan bila natrium dibakar adalah natrium peroksida, yaitu suatu senyawa putih kekuningan yang mengandung ion O2. Reaksi yang terjadi adalah Na direaksikan dengan O2 menghasilkan Na2O2. Reaksi magnesium dan oksigen. Magnesium bereaksi dengan cepat dengan oksigen di udara. Jika kita memanaskannya, akan timbul nyala putih. Reaksi yang terjadi, Mg direaksikan dengan O2 menghasilkan MgO. Selanjutnya, reaksi aluminium dan oksigen. Aluminium diletakkan di dalam labu, lalu oksigen akan masuk melalui labu tersebut. Reaksi dimulai dengan memanaskan aluminium dengan api bunsen. Lalu aluminiumnya akan terbakar dengan nyala warna putih seperti magnesium. Reaksi yang terjadi adalah Al
direaksikan dengan O2 menghasilkan Al2O3 berkoefisien 2. Selanjutnya, reaksi fosfor dan oksigen. Sedikit fosfor putih yang kering dimasukkan ke dalam labu. Fosfor putih biasanya disimpan di dalam air karena secara spontan dapat mudah terbakar di udara. Fosfor ini segera terbakar dengan semangat di dalam oksigen. Reaksi ini biasa juga disebut dengan reaksi matahari fosfor. Reaksi yang terjadi adalah P4 direaksikan dengan O2 menghasilkan P4O10. Berikut adalah fosfor 5 oksida yang dihasilkan dalam bentuk padatan. Selanjutnya, reaksi sulfur dan oksigen. Sulfur terbakar di udara atau di oksigen dengan pemanasan perlahan dan nyala biru yang dihasilkan. Reaksi ini akan menghasilkan sulfur 4 oksida. Selanjutnya, reaksi natrium dan klorin. Gas klorin dimasukkan ke dalam labu dan di bagian bawah labu diletakkan pasir untuk melindungi kaca dari panas reaksi. Di sini Na-nya kecil atau sedikit. Setelah itu, diberi sedikit air, ditetesi sedikit air agar natrium terbakar dan dapat bereaksi dengan klorin. Reaksinya, Na direaksikan dengan Cl2 menghasilkan NaCl. Selanjutnya, reaksi magnesium dan klorin. Magnesium diletakkan di dalam tabung, lalu tabungnya dipanaskan dengan nyala bunsen. Lalu magnesiumnya akan terbakar dengan nyala putih. Di dalam tabung ini telah dialiri gas klorin. Reaksi yang terjadi adalah Mg direaksikan dengan Cl2 menghasilkan MgCl2. Segulung aluminium kecil dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu dipanaskan. Setelah itu, ke dalam tabung dialirkan gas klorin sepanjang tabung reaksi. Aluminium akan terbakar dan menghasilkan aluminium klorida yang berwarna kuning pucat. Aluminium klorida ini dapat menyublim dan terkumpul di bagian bawah tabung saat didinginkan. Aluminium klorida akan segera terurai menjadi Al2Cl6.
Ini adalah aluminium klorida. Selanjutnya, reaksi silikon dan klorin. Silikon dimasukkan ke dalam tabung lalu dipanaskan. Lalu gas klorin dialirkan sepanjang tabung dan akan menghasilkan silikon tetraklorida. Silikon tetraklorida ini akan mengalami kondensasi di tabung akhir. Senyawa ini warnanya bening. Reaksi yang terakhir yaitu sulfur dan klorin. Sulfur diletakkan di dalam tabung reaksi lalu dipanaskan hingga mencair. Setelah itu, dialirkan gas klorin sepanjang tabung reaksi. Produk yang dihasilkan akan mengalami kondensasi di tabung terakhir. Produk utama dari reaksi ini adalah S2Cl2. Berikut adalah S2Cl2 atau disulfur diklorida. Sekian video percobaan unsur periode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.